Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah bahwa dalam acara Billy Syiar Channel Kajian Syiar Islam ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Turyadi SPDI. Beliau banyak berkecimpung di dalam syiar Islam. Beliau juga adalah salah satu dari guru SMP Negeri 10 Tambun Kabupaten Bekasi. Kemudian beliau juga anggota Lembaga Dakwah NU di Kabupaten Bekasi dan pimpinan Majelis Taklim Nurul Qobi di Perumahan Villa Permata Bekasi. Baik, pemerhati, singkat saja Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya yang sudah meluangkan untuk share perihal kajian syiar Islam. Bahwa hari ini kita masih membahas perihal hati ya Pak Ustadz ya. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan dan tanyakan kepada Pak Ustadz nih. Pertama adalah masalah hati. Apa sih itu Pak Ustadz hati? Kemudian di dalam surat Al-Quran itu surat apa Pak Ustadz? Kemudian bagaimana mengistiqomahkan hati dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Baik, terima kasih Bapak Billy Iskandar. Langsung saja sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Billy Iskandar, hati itu apa? Hati itu sesuatu yang sangat mulia. Kenapa dikatakan mulia? Sebab kata Rasulullah itu manusia intinya itu ada di dalam hati. Sebab kata baginda Rasul, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Dan seandainya faida solahat solahal jasadu kullu, apabila daging itu baik maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Artinya apabila segumpal daging itu selalu bersandar kepada Allah Dat yang maha baik, selalu ingat kepada Allah Dat yang maha baik, maka niscaya dirinya akan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Dat yang maha baik. Tetapi Pak Billy, sebaliknya, faida fasadal jasadu kullu, apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Apa mudgho itu? Ala wahiyya al-qalbu, mudgho itu adalah hati. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga hati kita agar jiwa kita tenang, tentram dan selalu bersandar kepada Allah Dat yang maha baik. Dan untuk agar hati kita senantiasa ingat kepada Allah Dat yang maha baik, istiqomah bagaimana caranya? Yang pertama tadi, bersihkan hati dengan perbanyak beristighfar atau berzikir kepada Allah. Yang kedua, istiqomah berdoa, seperti doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, setiap sholat baginda Rasul selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah Dat yang membulak-balikan hati, tetapkanlah hatiku agar senantiasa ala dinik, berada di dalam atau di atas agamamu. Ini yang kedua, yaitu agar jiwa kita tenang, tentram, dan juga seluruh anggota tubuh kita pun ikut tenang, tentram dan baik. Yang pertama, perbanyak berzikir kepada Allah, dan yang kedua, perbanyak berdoa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mana dasarnya? Ada di dalam surat Asy-Syu'ara, yaitu ayat 88 Pak Billy sampai ayat 89. Sebab kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana manusia mau menghadap kepada Allah, di mana harta benda tidak bermanfaat buat kita.
anak-anak tidak bermanfaat buat kita. Ilaman atallaha biqalbin salin, kecuali ketika kita menghadap datang kepada Allah, kita dalam keadaan hati yang selamat, yaitu hati yang senantiasa qalbunul mu'min baitullah, yaitu hatinya orang yang beriman adalah rumahnya Allah. Artinya hatinya yang ada hanya Allah, Allah, dan terus mengingat Allah. Mungkin ini saja penyampaian yang sangat singkat dan mudah-mudahan ada hikmahnya. Kami serahkan kembali kepada host Bapak Billy Iskandar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kesimpulannya dasarnya adalah Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Yang terakhir adalah bagaimana kita beristiqomah ibadah, yaitu berzikir dan berdoa. Ada satu lagi Pak Ustadz yang perlu ditanyakan. Saya ini sudah berdoa Pak Ustadz, mayoritas sudah istiqomah ibadah, tapi lama sekali apa yang kita harapkan untuk diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang endingnya akan kita dapat apa yang kita mau. Bagaimana sih Pak Ustadz agar kita tuh tetap istiqomah dan tidak menganggap jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, baik, pertanyaan yang bagus dari host Bapak Billy Iskandar. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, tetapi doa kita kok masih belum terkabulkan, walaupun nanti endingnya terkabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau sudah cinta kepada hambanya, pasti hambanya itu akan selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Namun terkadang diri kita nggak mengetahui bahwa ini loh yang terbaik buat kita dari Allah. Makanya tadi di awal sudah saya sampaikan, bersihkan hati agar kita selalu bersandar kepada Allah. Sehingga apa? Ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah ikhtiar, ketika kita sudah berdoa, kok ikhtiar dan doa kita belum juga sesuai dengan harapan kita, maka orang yang beriman hatinya akan ridho dengan ketentuan Allah. Kalau orang yang beriman sudah ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridho dengan kita. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, apapun yang diminta oleh kita, maka niscaya Allah akan selalu memberikan apa-apa yang diminta oleh hambanya. Apalagi kata Allah, innallaha alimum bidati sudur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui Pak Billy, apa-apa yang ada di balik dada kita. Kita punya masalah, Allah Maha tahu. Kita punya harapan, Allah Maha tahu. Satu kuncinya, agar kita mendapat ridho dari Allah, maka kita harus berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ridho dengan ketentuannya. Kalau Allah sudah ridho, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Mungkin saja. Jadi kuncinya kita harus senantiasa ridho dengan ketentuan Allah, dan kita harus senantiasa husnudon kepada Allah. Mungkin ini sejak Pak Billy, dipersilakan kembali kepada host. Baik, terima kasih Pak Ustadz, jawaban yang cukup elegan, cukup bagus, cukup mengena hati, cukup kita bersabar dan berikhtiar. Pemerhati, ketika kita doa lama sekali dijabah Allah, pasti Allah akan meridhoi kita ya. Yang penting kita adalah sabar dan ridho. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Pemerhati, demikian acara bagian pertama. Kita bahas masalah hati. Next Pak Ustadz, ada waktu kita bahas lagi Pak Ustadz ya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.